rehabilitasi. Berarti konselor handphonenya harus siap sedia terima panggilan dari klien dan mantan klien ini ya bro ya. 24 jam on call. Yang nggak jual. Oke, baik. Ini kita beralih nih ke Bro Polda, ya, karena dari tadi masih dengan rutin mendengarkan, jadi sayang kita gangguin itu ya Bro ya. Boleh Bro ceritakan fungsi yang Bro jalankan di kantor BNN Kota Bijen? Oke, program yang kita jalankan nggak kelanjutan dari program rawat jalan, di mana anak-anak yang sudah selesai rawat jalan ataupun rawat jalan bisa mengikuti layanan program pasca rehabilitasi di BNN Kota Bijen. Oke, berarti selesai ditangani oleh Bro Isa, langsung masuk ke Bro Polda. Iya. Itu adalah satu kesatuan prosedur Iya. yang tidak terpisahkan ya Bro ya. Oke, boleh dijelaskan itu Bro layanannya? Jadi di layanan pasca rehabilitasi ini nanti kita membuat suatu kegiatan seperti pertemuan kelompok, ya, kelompok dukungan, terus layanan seminar, dan juga ada layanan kunjungan ke rumah. Jadi petugasnya yang datang ke rumah. Oke, kunjungan. Berarti ada 3 tahap ya Bro ya? Kelompok dukungan, seminar, dan kunjungan ke rumah klien. Sifatnya ini individual atau langsung satu, misalnya lebih dari satu dilakukan pelayanan ini? Bagaimana? Boleh Kegiatannya itu ada yang individual dan ada juga yang pertemuan kelompok. Kelompok dukungan ini boleh dijelaskan Bro seperti apa? Kelompok dukungan ini di mana kita nanti mengumpulkan klien-klien yang sudah selesai dari rawat jalan ataupun rawat inap yang rehabilitasi yang punya BNN, kita kumpulkan, terus situ kita bikin kelompok dukungan sebaya. Nah, dengan materi-materi yang sudah kita siapkan. Berapa kali pertemuan ini kelompok dukungan? Nah, layanan pasca rehabilitasi kita ini layanannya kurang lebih hampir 2 bulan, ya. Pertemuannya berapa kali dalam 2 bulan itu? Dia 1 minggu sekali. Oh, 1 minggu 1 kali. Dilakukan di mana itu? Itu kita lakukan di BNN Kota Bijen, dan juga ada tempat di luar BNN Kota Bijen yang sudah ditentukan oleh si para klien tadi. Oke, berarti mereka dikumpulkan dalam satu kelompok di mana mereka tidak mengenal satu sama lain ya, tapi mereka adalah mantan-mantan pecandu, mantan pemakai yang sudah selesai menjalani rawat jalan. Ini biasa kita lihat kalau film-film negara barat ini ada nih ya, kelompok-kelompok dukungan seperti ini ya, dan biasa dilakukan mandiri juga. Sebenarnya bisa ini ya Bro ya, kelompok dukungan. Ada, seperti kalau di sini kebetulan Kota Bijen juga ada Narkotik Anonymous, ya. Mana tempat kumpulan para mantan pecandu yang sudah selesai rehabilitasi dan juga yang masih aktif juga ada ini Bro. Tapi yang aktif didampingi oleh konselor. Oke, Narkotik Anonymous namanya Bro ya. Oke. Tadi kelompok dukungan berjalan selama 2 bulan, 1 kali seminggu ya. Lalu ada seminar, ini bagaimana bentuknya? Nah, untuk seminar ini kurang lebih klien itu lebih dari 2 orang ya. Kita beri edukasi dari mulai materi pencegah kelambuan sampai kembali masalah adiksi riba kita bahas. Lalu masuk ke kunjungan ke rumah, ini untuk apa ya? Kunjungan ke rumah ini kita mau lihat nih progres perkembangan klien ini udah sampai di mana aja selama dia mengikuti rehabilitasi rawat inap atau rawat jalan, ikut pasca, perkembangannya sampai di mana. Sinkron nggak nih dia informasi yang disampaikan dia dengan kita di grup-grup kelompok dukungan dengan hubungan dengan keluarganya. Kira-kira sinkron nggak, kita tanya juga keluarga.
Berarti ada pertemuan antara klien dan keluarga bersama agen tadi ya. Iya. Oke. Ini pendamping pasca rehabilitasi. Nah, dari pengalaman Bro sendiri selama menjadi pendukung dalam pasca rehab ini, ada tidak orang yang ketika baru selesai udah terjatuh lagi, udah masuk lagi? Banyak ya, karena apalagi di Kota Binjai itu kan peredaran narkotika ini memang cukup luas, cukup besar ya. Jadi klien itu mudah untuk mendapatkan coba tadi. Ya itu juga dukungan dari keluarga juga kurang, karena keluarga beranggapan kalau anak sudah menjalani rehabilitasi udah bisa bertahan lah gitu. Dibiarkan gitu ya tanpa Sembuh. hukuman. Padahal kita udah ngasih konsepnya bahwa sebenarnya kecanduan itu tidak ada setelah sembuh, dia cuma bisa bunyi dan sifatnya kambuhan. Di sini peran keluarga itu sangat penting. Jadi yang biasa Bro sarankan ketika mereka pulang, ini mereka pulang kembali lagi ke komunitas asalnya, kembali lagi mungkin ke lingkungan tempat dia biasa makai. Nah, yang Bro sarankan biasanya ke si ex klien ini tadi bagaimana supaya dia lurus, tidak mau belok-belok lagi, masuk lagi ke lubang hitam? Yes, biasanya kita kan dari awal kita udah melakukan screening juga menggunakan WL, di mana di situ kita melihat kualitas hidup dan yurikanya, proses perkembangannya, tahap perkembangannya, tahap perubahannya. Jadi dari situ kita udah lihat, udah beritahu pada dia bahwasannya isu utama terhadap dia ini apa. Misalnya kalau ketemu dengan temannya nih, teman sepemakaian, dia bisa kambuh. Nah, itu kita ingatin tuh, ya bahwasanya dia bisa membatasi pergaulannya, atau apabila dia sudah muncul rasa sugesti ingin memakai, dia segera menghubungi konselornya yang di rehabilitasi rawat inap ataupun di rawat jalan ataupun petugas pasca rehabilitasi. Berarti konselor handphonenya harus siap sedia terima Iya. panggilan dari klien dan mantan klien ini ya Bro ya. 24 jam on call. Yang nggak juga. Biasanya juga. Kasih konselor enak nih banget. Iya. Misalnya dia tiba-tiba terbangun jam 3 pagi, aduh pengen make, aduh ingat konselor, dia telepon masih terima nggak Bro? Ya selama informasi itu udah kita angkat. Iya, kita kasih. Cuman kita selalu menyampaikan bahwasanya ada jam dan itu yang bisa diganti. Iya. Karena kita juga nggak pingin Punya kehidupan pribadi. Gitu. satu itu, juga kita nggak pingin bahwasanya klien ini bergantung sepenuhnya nomor keluar. Kita juga pengen dia bisa berdaya dirinya sendiri, dia juga mampu mengelola kesehatan pakai sendiri. Perlu bantuan, ya kita fasilitasi. Namun jika bergantung sepenuhnya 100% absolut sama Bro Polder Ya saya, enggak juga. enggak juga. Ini kita bukan dewa juga. Dewa juga gitu. Iya, tapi menyerupai dewa lah ya, karena tugasnya sangat berat ya, Nah, mengajak orang-orang yang udah masuk lembar hitam untuk bisa keluar. nggak itu uang kayak gitu. Masuk. Sebenarnya Bro Polder, di BNNK Binjai sendiri layanan untuk rehabilitasi tidak hanya dilayani oleh pihak BNN internal saja, tapi ada pihak dari luar, ya kan Bro? Boleh dijelaskan Bro, apa itu programnya dan bagaimana bentuk layanan yang diberikan? Oke, jadi seksi rehabilitasi juga mempunyai layanan rehabilitasi yang benar di bisa kan. Udah lanjut nanti biar kita. Udah. Oke, jadi seksi rehabilitasi mempunyai layanan yang ada di masyarakat. Layanan rehabilitasi yang berbentuk intervensi berbasis masyarakat yang berada di Kelurahan Bisinan. Kebetulan di Kota Binjai sendiri sedang menjalankan layanan rehabilitasi intervensi berbasis masyarakat itu di 2 kelurahan, di mana Kelurahan Bambung Dalam dan juga Kelurahan Brenam. Nah, petugas-petugas dari layanan rehabilitasi yang berbentuk IBM ini kelurahan, di mana yang ditunjuk adalah kepala lingkungan. Kepala lingkungan ada 5 orang. Oke. Jadi Apa yang dilakukan? jadi Diberikan
bekal kepada Kemendagri sebagai agen IBM ini bro? Iya, yang telah kita lakukan untuk agen pemulihan para Kepling, kita sebut namanya agen pemulihan. Kita lakukan pelatihan dari mulai pelatihan sosialisasi, penjangkauan, pemetaan, dan juga layanan intervensinya. Layanan intervensi yang berbentuk wajib dan juga layanan intervensi pilihan. Dan juga itu didampingi oleh petugas BNNK juga. Oke, berarti kita sudah bekali mereka sebelum mereka terjun ke lapangan. Iya. Kita belum terjun mendampingi klien. Nah, kliennya ini berapa orang nih bro yang sanggup mereka tangani dalam satu waktu? Untuk satu kelurahan itu ada 5 agen pemulihan, di mana kliennya satu agen pemulihan menangani satu klien. Ya, dengan kriteria kliennya yang tahap masih coba-coba. Oke. Apa yang dilakukan? Berapa kali pertemuan ini bro? Jadi di layanan intervensi berbasis masyarakat ini, layanannya seperti layanan wajib, di mana ada individual counseling, terus ada KIE, komunikasi informasi edukasi tentang mungkin perilaku hidup sehat, mencegah perkambuhan, pengelolaan emosi, ya. Terus juga ada layanan pilihan, di mana layanan pilihan itu bisa berbentuk kelompok dengan materi yang sudah ditentukan oleh si fasilitator atau siapa. Bentuknya seperti apa layanan pilihan ini? Kalau Spesifik. layanan pilihan itu dia pertemuan kelompok. Oh, pertemuan kelompok seperti tadi ya, Iya. pasca rehabilitasi ya, kelompok-kelompok dukungan mantan Dan pemakai. Dan ini juga layanan rehabilitasi ini gratis, ya. Proses layanannya selama kurang lebih 4 bulan. 4 bulan berjalan. Ini sudah terbukti tidak bro? Artinya mereka menjalani proses rehabilitasi mandiri dengan petugas yang baru diberikan pelatihan. Ada tidak bukti-bukti atau kisah-kisah keberhasilan? Ada, jadi dari beberapa klien sudah produktif, sudah memiliki kerjaan dan sudah mulai bertanggung jawab terhadap Oke, sih. Jadi layanan ini setelah mereka selesai menangani satu klien, boleh nggak nanti jika ada pendengar kita yang tertarik dan tahu layanan ini mau datang melaporkan dirinya ke petugas agen pemulihan ini? Terima tidak dong? Itu dia kuncinya. Ya, jadi kegiatan rehabilitasi ini kan sifatnya gratis. Jadi siapa aja yang mau membawa keluarga atau pecandu yang masih dalam tahap rendah atau coba-coba, itu boleh tuh datang ke Kelurahan Berenggam ataupun Kelurahan Lampung Dalam untuk ikut program layanan rehabilitasi intervensi berbasis masyarakat. Itu boleh ya bro ya? Boleh. Tidak dibatasi ya. Kalau untuk tahun depan pun boleh nih bro? Boleh, Yes. nanti kebetulan jadi kita dari pihak BNK Binjai akan meneruskan program layanan intervensi berbasis masyarakat di Kelurahan Berenggam dan juga Kelurahan Lampung Dalam untuk tahun berikutnya dengan kerjasama dengan pihak kelurahan. Jadi kalau ada nanti yang warga di pihak Kelurahan Berenggam atau Lampung Dalam yang masih dalam proses kecanduan, boleh tuh ikut di layanan IBN di tahun depan di Kelurahan atau Lampung Dalam. Jadi pasti layanannya ini gratis ya bro ya? Gratis. Kalaupun tidak melalui agen pemulihan, boleh datang ke klinik rehabilitasi, boleh nggak Bang Ihsan? Tentu boleh. Langsung. Langsung. Jadi kita tadi bersama beberapa keluar bilang kita akan screening dulu. Jika memang penggunaan yang ringan, ya kita akan tunjukkan untuk ke bisa ataupun IBM juga bisa. Ataupun IBM. Dan ini terus kegiatan agen pemulihan terus dipantau nih ya oleh petugas dari BNN ya untuk menentukan, untuk melihat jalannya proses itu sudah sesuai prosedur ya kan? Nah, seperti kayak supervisi lah kurang lebih.
Karena saya yakin kalau kita masuk, misalnya kita menyalahgunakan narkoba, masuk ke lembaga rehabilitasi paling mahal, paling bagus, paling terjamin pun belum tentu kita bisa tidak punya sugesti lagi, benar nggak? Iya, jadi di sini kan istilahnya penyakit tambuhan nih. Kalau rasa sugesti itu bisa muncul kalau dia misalnya ketemu dengan teman semakaiannya, lihat bendanya. Lihat benda, Iya. nonton dari televisi atau lihat dari handphone pun langsung kena dia bro ya sugestinya. Itu mungkin sama seperti cara kerjanya judi online, game online sama nggak itu? Hampir sama. Hampir sama ya. Kalau judi online kan dia lihat iklannya, dia udah sugesti untuk mendeposit. Deposit. Ya, udah langsung mau Coba nih, Coba. nih, supaya tahu bisa menang. Ada rasa penasaran juga lagi gitu. Jadi menurut pandangan bro ini sendiri, untuk keluar dari lembah hitam itu proses yang mudah, sulit atau bagaimana? mudah kalau semua keluarga besar berperan dalam membantu pemulihan. Jadi kalau dia berjuang sendiri pun belum tentu ya, harus ada support yang besar dari keluarga. Tapi kalau tanpa ada support, motivasi diri sendiri pun hal itu tidak mungkin ya. Tidak Saya saya juga. keluarga yang bersikeras, Jika hanya keluarga yang menganggap bahwa saya ini masalah aja, sedangkan si klien mata ini baik aja, ya sulit juga dari situ. berarti harus ada dukungan. Semua pihak harus Semua. bergerak. Ya, Dari klien, keluarga, juga para tugas. jadi intinya jangan pernah coba-coba ya. Benar nggak bro? Iya. Benar. Kalau ingin coba kita nggak tahu. Iya. Ada orang yang bagaimana itu bro? Sekali coba dia menolak. Ada orang yang sekali coba dia ketagihan. Bagaimana itu? Kebanyakan sih yang pernah kita lihat, kalau dia mencoba itu bakal terusan. Tidak ada yang pernah begitu mencoba langsung berlanjut itu. Mungkin tingkat Makanya ada istilah kita jangan pernah coba-coba. Oke. benar. Keren. Dicoba aja jangan loh begitu. Jangan, coba aja jangan. Jangan sharing pengalaman sama teman aja. Jangan, dicoba aja jangan. Kalau tips dan pesan-pesannya supaya kita nggak mencoba, nggak tergiur namanya dengan coba-coba itu tadi dari bro berdua ini bagaimana? Jangan pernah cari tahu apa itu narkoba. Ya, pernah cari tahu ya. Jangan pernah penasaran ya bro ya. Dari tulisan sendiri, Yang saya rasa paling penting ialah untuk narkotika itu jika mau betul-betul merasa penasaran informasi, tanyakan pada petugas yang tepat. Tanyakan pada dokter, tanyakan pada petugas BNN. Tanyakan, misalkan kita ada acara ke sekolah, acara kemana, silakan tanya tahu apa itu sabu, apa itu ini, apa itu, tanyakan. Karena apa? Informasi yang didapat dengan cara yang salah dari orang yang salah akan menghasilkan perilaku yang salah juga. Dia cerita ekstasi dengan pengguna ekstasi. Ya informasinya salah nih, ini biar keren, biar gaul, biar apa? Oh, banyak cewek pede pakai ini. Ya, itu udah salah informasinya. Maka perilakunya juga salah, dia akan mengikuti perilaku. Tapi jika dia cerita bertanya kepada petugas, para dokter, para konselor, maka informasi yang benar dan tepat. Sehingga perilaku yang muncul perilaku apa? Menjauh dulu. Ini yang kita harapkan dalam pencegahan narkotika. Tanyakan pada petugas yang tepat dan benar. Itu dari saya. Jadi buat teman-teman ya yang ada di Kelurahan Brengam ataupun Kelurahan Kampung Dalam, apabila masih kecanduan narkoba, jangan pernah takut untuk rehabilitasi. Boleh datang ke kelurahan untuk melaporkan dirinya untuk ikut dalam program layanan intervensi berbasis masyarakat di Kelurahan Kampung Dalam atau Kelurahan Brengam. silakan melapor. Boleh jumpai Bro Polber langsung ataupun jumpai petugas. Ya, Kelurahan. Ya, Kelurahan. Datang ke kantor lurah ya bro ya, semudah itu. Yang penting kita punya motivasi dan kita didukung oleh keluarga. Terima kasih atas kehadiran Bro Polber dan Bro Ihsan dalam membuka wawasan pendengar podcast BNNK Binjai tentang layanan yang diberikan dalam rawat jalan maupun pasca rehabilitasi. Mudah-mudahan informasi ini berguna ya. Dengan harapan masyarakat Binjai khususnya tidak malu, tidak takut
untuk datang. rehabilitasi. Benar, karena rehabilitasi adalah jalan satu-satunya untuk pulih. Boleh. Apalagi itu bro, pulih, produktif, Berkualitas. pulih, Boleh produktif Berkualitas. dan berkualitas. dan berkualitas. Ya, kita berikan tepuk tangan atas kehadiran bro. Semoga sukses dalam pekerjaannya ke depannya. Terima kasih teman-teman sobat bersinar. Demikian kami tutup kegiatan podcast kali ini. Sampai ketemu. Tadi kita mau bersinar.